Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara debat kandidat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada debat kandidat ini akan membahas isu-isu yang krusial dalam pemilihan pemimpin, yang dimana kita akan mendengarkan pandangan serta solusi dari keenam kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan mendatang. Kami sebagai moderator bertujuan untuk memastikan bahwa debat ini berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemilih. Pertanyaan dalam debat kandidat ini akan diberikan oleh ketiga panelis, yaitu Bapak Riko Fernando, Ibu Rati Mutia, dan Bapak Iqbal Hidayat. Dihadiri juga oleh 6 calon ketua OSIS dan MPK, yaitu Syafa, Dava, Kevin, Syafira, Cio, dan Kakai. Kepada kandidat-kandidat kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dengan jelas. Baik, mari kita mulai sesi ini. Pada panelis pertama yaitu Bapak Iqbal, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Tentang saya untuk menjadi panelis pertama yang akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Iqbal cukup satu saja dan sifatnya universal. Ya, ini berlaku untuk dijawab oleh calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Pertanyaannya adalah seperti ini. Berdasarkan masalah yang ada di lingkungan siswa dan Bapak Ibu guru. Bagaimana sikap kalian jika nanti terpilih menjadi ketua OSIS atau ketua MPK menyikapi bila ada pengurus OSIS yang dilaporkan berpacaran. Dilaporkan harus digarisbawahi ya, dilaporkan berpacaran. Nah, itu pertanyaan Pak Iqbal. Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi laporan orang-orang tertentu yang melaporkan bahwasanya si A ini pacaran loh sama si B, si A ini pacaran sama OSIS, si A ini pacaran sama anak kelas 8 atau kelas 7 atau yang lain. Nah, harus digarisbawahi laporan, belum terbukti masih laporan. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal boleh ulangin nggak? Pertanyaannya begini Dava, saat kamu terpilih jadi ketua OSIS nanti, misalnya kamu terpilih, bagaimana cara kamu menyikapi apabila ada laporan bahwasannya anggota kamu ini berpacaran? Bagaimana reaksi kamu dan bagaimana cara kamu menyikapinya? Laporan ya? Iya, bentuknya laporan, masih laporan ke kamu? Ya kalau laporan itu misalnya kita harus investigasi dulu. Itu belum tahu kita masalahnya A atau B pacaran atau enggak. Misalnya mereka bisa temenan aja atau enggak, ya pacaran kita harus act yang kita tahu, yaitu misalnya kalau pacaran kita sebagai teman ke teman, kita itu harus pakai bahasa yang easy, yang soft, biar mereka nggak benci ke kita. Pacaran yaitu dilarang ya di Islam, dilarang karena zina, dan kita bisa menurunkan dosa-dosanya sebagai ya A, yang wanita itu menutup auratnya, dan B yang laki-laki itu pandangannya di-lowerin, dibawahin, dan C wanitanya voice-nya itu harus jangan soft-soft gitu, kayak apa ya, jangan lustful gitu. Dan D berdua itu mereka kalau udah ketahuan pacaran-pacaran harus dipisahin, jangan berdua. Kalau berdua itu udah ketahuan zina. Zina yaitu fotbar, kedua-kedua kemana gitu. Ya
gitu. Yang di siswa-siswi coba lihat kanan kiri siapa yang pacaran. Insya Allah nggak ada ya. Jawab. Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Safira boleh berdiri jawabnya. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya kan kalau misalnya ada yang dilaporkan berpacaran, yang pertama-tama ya pastinya itu mencari tahu kalau mereka beneran pacaran atau tidak. Dan jika mereka pacaran ya sebaiknya dipisahkan saja agar nggak berdua-dua terus. Dan juga menegur mereka dan menyampaikan bahwa berzina atau berpacaran dalam Islam itu sebenarnya haram dengan cara yang respectful gitu, yang tidak membuat mereka membenci kita dan itu. Tapi kalau mereka sudah nurut dan sudah tidak berpacaran lagi ya alhamdulillah gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan itu baru laporan kan. Berarti belum pasti benar kan Mas? Nah, kita harus mencari tahu dulu apakah laporan itu benar atau tidak. Kita tanya ke si A apakah laporannya itu benar. Jika benar, saya memisahkan mereka berdua dan menegurnya agar tidak berpacaran dan menasihatinya agar tidak berpacaran lagi. Sekian gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ini masih isu ya. Jadi kita itu pertama-tama kita harus cari tahu dulu kalau dia pacaran atau enggak. Kalau misalnya dia udah tertangkap dia pacaran, maka saya akan menegurnya dan memberi nasihat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih laporan kan. Yang saya akan lakukan pertama adalah melakukan investigasi. Jika mereka tidak pacaran, saya akan ya diem aja. Tapi kalau ketangkap pacaran dengan bukti, yang pertama saya lakukan adalah menegurnya kan. Dan yang kedua saya akan ngasih kayak warning gitu. Tapi selanjutnya itu saya akan bekerja sama dengan ketua OSIS dan pembina OSIS dengan pihak lain-lainnya. Apakah dikasih apa lagi, kayak dikuartin kah, dikasih sanksi kah, apa gitu-gitu. Paling itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan ini masih isu, jadi saya akan investigate bahwa apakah benar mereka pacaran atau tidak. Tetapi jika sudah terbuktikan mereka sudah pacaran, saya akan menegur dengan tegas. Tetapi jika mereka berpacaran dan bisa lebih bahaya, saya akan melaporkan kepada pembina dan ketua OSIS untuk isu ini diselesaikan dan bisa jadi terkena sidang. Itu saja dari saya.
Baik, terima kasih kepada kandidat atas jawabannya. Terima kasih moderator. Selanjutnya kepada Ibu Ratih dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ratih lebih bahas ke organisasi. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah organisasi, kamu akan berhadapan dengan banyak perbedaan pendapat atau opini. Bahkan, seringkali dalam sebuah organisasi ada beberapa orang yang egois. Betul? Betul. Tidak mau mendengarkan opini orang lain, bahkan yang lebih parahnya lagi mengambil keputusan sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kamu menghadapi itu? Ngerti? Ngerti ya? Sekarang Miss Ratih mau ini dijawab untuk anak OSIS. Pertanyaan sekarang untuk yang mencalonkan menjadi ketua MPK. Pertanyaannya berbeda. Case tadi ada masalah. Ada OSIS, bahkan siswa, anak MPK itu sendiri yang berbuat atau bertindak di luar kode etik, misalnya berkata tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu mendisiplinkan mereka? Oke, ada dua. Saya akan terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain dan menerima saran-saran dari orang lain. Kita tidak mengambil kesepakatan sendiri. Dan Saya akan menerima saran-saran mereka dan mengembangkan saran mereka untuk digabungkan. Sekian, terima kasih. jika mereka telah membuat tindakan sendiri, ya saya akan menegurkan mereka saja dengan cara yang halus. Tetapi kalau mereka lanjut, ya dilaporkan saja kepada pembina OSIS. Oke, so waktu kalian masuk ruang OSIS, itu sifat-sifat egois dikeluarin, semuanya dikeluarin. Kita harus kebersamaan, harus satu. Opini-opini harus di respect dan harus ditahui. Misalnya ada yang satu sama yang A atau B konflik yang lain. Kita sebagai organisasi harus mencari jalur middle. Harus mencari jalur middle, yaitu satu opini dan satu opini membangun jadi satu. Sifat-sifat egois itu harus dikeluarin karena kita organisasi gitu kan. Dan yaitu sekian dari saya. Baik, bisa dibilang kode etik yang akan menegurkan dengan tegas dan jika mereka tidak mau, saya akan laporkan kepada kepala sekolah untuk menyuruh siswa dan siswi memakai baju yang sopan. Oke, terima kasih. Kalau buat saya, kalau ofensifnya minor kayak kecil, saya paling cuma kayak kasih warning doang buat yang non OSIS. Tapi kalau yang OSIS dan MPK, saya akan kayak kasih warning dan sanksi gitu. Kalau offense-nya besar, yang buat non OSIS saya akan mengasih tahu ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bapak Singgi. Dan kalau buat OSIS saya dan MPK, saya bakal mengasih tahunya kepada Bapak Ahmad Triunanda sebagai pembina OSIS. Dan udah itu aja. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih buat minta juga buat
Selanjutnya panelis ketiga yaitu Bapak Riko dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman yang di sana yang di belakang dengerin. Ini adalah calon pemimpin kalian besok ya, tahun ini dan yang akan datang. Jadi debat OSIS ini jadikan sebagai sarana agar kalian bisa melihat apa yang ada dalam pikiran mereka. Bagaimana cara mereka menangkap suatu pertanyaan dan menanggapinya. Jadi bukan hanya memilih itu tidak dilihat dari fisiknya saja, ya, cantiknya, gantengnya, atau mungkin karena teman dekat kalian. Tidak seperti itu teman-teman. Karena hal yang demikian bukanlah jaminan untuk dia menjadi seorang pemimpin dan bisa memimpin apa yang akan dia pimpin. Paham? Oke. Teman-teman semuanya, ini para kandidat OSIS dan MPK, pertanyaan Bapak, kalau tadi udah hot issue terkait dengan pacaran dan segala macam, lalu tentang pendisiplinan dari Bu Ratih, Bapak lebih ke arah urgensi tentang kepemimpinan itu. Mungkin ini pernah ditanyakan kepada teman-teman, tapi kita coba recall kembali, dan mungkin bagi siswa-siswi di sini belum tahu gitu ya. Yang pertama, ini pertanyaan Bapak untuk OSIS dan MPK. Apa motivasi kalian untuk menjadi ketua OSIS dan ketua MPK? Lalu, hal apa yang kalian dapat tunjukkan atau banggakan bahwasanya kalian itu emang layak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin? Oke, dan silakan dijawab dulu. Pertanyaan pertama. Boleh dijawab sama kakak, waktunya 2 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk nomor 1 saya akan menjawab. Motivasi saya adalah melatih kepemimpinan saya dan menjadikan organisasi ini lebih aktif. Saya cocok menjadi ketua MPK karena mempunyai kreativitas yang baik, mempunyai cepat tanggap dalam memecahkan masalah, dan saya bisa public speaking dengan decent. Bisa aja. Kalau saya, untuk motivasi saya adalah saya ingin memimpin MPK SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading dengan tegas. Kalau buat yang kedua, saya akan memimpin MPK SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading dengan tegas. Jadi ya dengan tegas. Udah, itu aja sih. Yang nomor 1, motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS adalah memajukan sekolah dengan program-program saya. Yang kedua, lagi. Oke, yang kedua, sambungan dari motivasi teman-teman, yaitu adalah hal kelebihan atau keunggulan apa yang kalian miliki, bahwasanya kalian itu memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Saya berusaha untuk bersikap disiplin dan tanggung jawab. Kelebihannya disiplin dan tanggung jawab. Ya, oke. Motivasi saya sebagai ketua OSIS adalah ingin meningkatkan kepercayaan diri dan kepemimpinan saya. Nah, yang kedua, karena saya ingin meningkatkan program-program OSIS yang belum jalan. Maksudnya meningkatkan OSIS SMP Al-Azhar. Motivasi saya untuk menjadi seorang ketua OSIS adalah, yang pertama, saya ingin membanggakan orang tua saya, dan yang kedua itu mencoba untuk mendapatkan prestasi agar dapat masuk ke SMA favorit. Dan yang ketiga juga itu ingin membantu siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading agar bisa mendapatkan prestasi yang lebih banyak. Lalu yang membuat saya layak menjadi seorang ketua OSIS adalah saya orangnya itu sangat kreatif, dan mungkin dengan pelatihan lebih banyak dan bimbingan dari kakak kelas bisa menjadi
bisa public speaking dengan lebih lancar. Dan saya juga suka bersosialisasi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi saya yaitu untuk menjadi ketua OSIS itu siswa-siswi dan sekolah kita dan organisasi kita. Kayak bangunan-bangunan ini, kalau lama-lama gak diurusin, gak menjadi lebih bagus, itu turun kan, rusak kan. Saya ingin menjadi OSIS dan organisasi sekolah kita untuk lebih level, untuk lebih prestasi, untuk lebih baru dan lebih kuat. Nah, kenapa saya ingin menjadi ketua OSIS? Itu karena saya tahu usahanya dan saya tahu disiplinnya untuk menjadi ketua OSIS, untuk bikin baru OSIS kita. Dan saya tahu usahanya untuk bikin OSIS kita lebih naik dan lebih tingkat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran para ketua OSIS dan ketua MPK kalian, motivasinya dan apa yang mereka miliki. Apakah memang benar nanti ketika nanti jadi seorang pemimpin dia akan tegas? Karena kalau seandainya dia menjadi seorang pemimpin, dia bukan hanya memimpin sebayanya dia, bukan adik kelasnya aja, tapi juga dengan kakak kelasnya. Lalu bagaimana ketegasan itu? Bagaimana public speaking tadi katanya? Bagaimana kalau katanya tadi dia adalah orang yang kreatif? Jadi itu semua yang disampaikan oleh para kandidat, teman-teman bisa menilai bagaimana keseharian mereka. Jadi bukan hanya sekedar apa yang diucapkan, tapi menurut pengalaman yang teman-teman ketahui, dan itu bisa kalian share untuk mengajak teman-teman yang lain untuk memilih pemimpin terbaik menurut kalian. Paham? Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Yang kedua adalah masing-masing kalian ini kan memiliki visi misi dalam menjalankan OSIS maupun MPK, betul ya? Lalu dalam pelaksanaannya yang menjadi pertanyaan Bapak, di sini ada case. Ya, dalam penyusunan suatu program, kalian memiliki program yang mana program tersebut dilarang oleh guru tetapi didukung oleh siswa. Bagaimana cara kalian menyikapinya? Terima kasih, silakan dijawab. Kembalikan kepada moderator. Silakan dijawab dari Dava pertanyaan yang telah diberikan oleh Farida. Oke, guru dilarang tapi siswa mau banget. Siswa mau banget. Kita sebagai organisasi dan sebagai sekolah, kita harus cari jalan tengah. Jalan tengah yang itu yang guru bolehkan dan siswa masih mau banget itu. Jalur tengah ini bisa dilakukan secara demokrat. Siswa-siswi itu numbersnya lebih gede dari guru kan? Yaitu kita harus sebagai demokrat dan sebagai voting harus tahu bagaimana program ini bisa dilanjutkan. Sekian dari saya. Program yang guru melarang tapi siswa ingin. Ya mungkin programnya saya akan otak-atik sedikit itu alurnya, dan ya jika gurunya tetap melarang, mungkin saja saya akan meninggalkan programnya dan mencoba untuk bikin yang baru. Sekian itu. Guru melarangnya tapi siswa mendukung. Mohon maaf baterainya habis.